Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya idza kana yaumul fitri yub'atsullahu ta'alal malaikah, apabila tiba hari raya Idul Fitri, Allah Ta'ala mengutus para malaikatnya dalam jumlah yang sangat banyak. Fayahbituna ilal ardi fi kullil bilad, yang para malaikat ini bertebaran di muka bumi di seluruh penjuru negeri, di kota maupun di pelosok-pelosok kampung. Lalu para malaikat ini berkata, ya ummat Muhammad, wahai segenap umat Muhammad, kaum muslimin wal muslimat, ukhruju ila rabbin karim, keluarlah kalian semua dari rumah kalian masing-masing menuju Rabb yang maha mulia, yakni keluar dari rumah untuk menunaikan salat Idul Fitri. Fa idza barazu ila musallahum, ketika manusia kaum muslimin wal muslimat berbondong-bondong menuju tempat-tempat salat mereka, ada yang di lapangan, ada yang di masjid, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, saksikan wahai para malaikatku,
inni qad ja'altu thawabahum ala siyamihim, sesungguhnya aku sudah memberikan ganjaran atas puasa mereka, ridhoya wa maghfirati, berupa ridhoku dan ampunanku. Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan saat kita berangkat dari rumah menuju ke masjid ini, Allah berfirman kepada para malaikat, saksikan bahwasanya aku sudah menerima puasa mereka dan memberikan ganjaran atas puasa mereka. Dua ganjaran yang Allah berikan, yakni ridhoya. Yang pertama kata Allah, ridhaku, wa maghfirati, dan yang kedua ampunanku. Maka kita semua, segenap kaum muslimin wal muslimat yang hari ini hadir, yang hari ini merayakan Idul Fitri, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan catatan penting, di mana ada hadis yang sangat populer. Nabi menaiki mimbarnya. Di tangga pertama beliau mengucapkan amin. Di tangga yang kedua beliau mengucapkan amin. Dan di tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Lantas kemudian turun dari mimbar. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar sesuatu yang tak biasa hari ini. Engkau mengucapkan amin, tapi kami tidak mengerti apa yang Anda aminkan." Nabi bersabda bahwasanya Jibril aradali baru saja mengunjungi aku dan berucap dengan 3 macam doa, dan aku mengaminkannya, kata beliau. Yakni yang pertama, ba'da man adraka ramadhana falam yughfar lahu, jauh dari rahmat Allah, atau dalam bahasa lainnya celaka, atau dalam bahasa lainnya merugi sekali. Man adraka ramadhan, barang siapa yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan hingga berpisah dengan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa gerangan yang dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah? Yakni di antaranya, yang pertama, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita sungguh-sungguh dalam bertaubat, sebanyak apapun dosa kita, Allah Maha penerima taubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi kabarkan, Nabbi beritakan, Nabbi informasikan kepada semua hamba-hambaku tentang aku, kata Allah, anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tinggal prinsipnya, komitmen kita untuk bertaubat kepada Allah yang sungguh-sungguh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas akan diri mereka sendiri, banyak dosanya, banyak maksiatnya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah.
innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena kalau Allah mau mengampuni dosa, Allah akan mengampuni semuanya. Tinggal komitmen kita untuk benar-benar bertobat. Yang kedua, yang belum diampuni dosanya, akhwani mutasoriman, dua saudara yang masih bermusuhan, orang-orang yang belum saling memaafkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, budaya halal bihalal ini bukan cuman budaya dan tradisi kita. Halal bihalal adalah bagian dari upaya kita menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan puasa kita, termasuk juga meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan berbesar hati, mari kita semua saling memaafkan satu sama lainnya. Jangan egois. Tidak ada manusia suci di muka bumi ini. Semua manusia punya aib, semua manusia punya dosa. Bahkan orang yang merasa suci belum tentu masuk ke dalam surga. Alangkah baiknya kita longgarkan dada kita, lapangkan dada kita, kita buka hati dan pikiran kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan mari kita dengan tekad yang bulat untuk meminta maaf ketika punya kesalahan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, Jibril juga berkata, ba'da man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika. Celaka orang yang disebut namamu di sisinya, kupingnya mendengar tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Oleh karena itu, orang yang paling bakhil di muka bumi ini adalah orang yang ketika disebut nama Nabi tapi dia tidak bersalawat kepada Nabi. Ada doa yang langsung didengar, ada doa yang nyampai kepada Allah tanpa dihijab, tanpa berbatas, yakni salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan segala persoalan akan ringan dengan bersolawat. Hanya saja kaum muslimin harus menyadari ajaran Nabi sesungguhnya adalah kepedulian kepada sesama. Jangan sampai kita mengumandangkan salawat, kita semua mengaku umat Muhammad, tapi kita semua tidak peduli dengan sesama. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa membersamai hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Artinya Islam ini bukan agama yang mengawang seperti Menara Gading, tapi Islam ini adalah agama kepedulian kepada sesama. Oleh karena itu, orang bijak berkata, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Khatib ulangi sekali lagi, dengarkan yang kaya-kaya. Orang kaya bolak-balik umroh, berangkat haji dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Orang kaya hanya ingin menyisihkan hartanya buat membangun masjid, padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Sejatinya ajaran Islam adalah kepedulian kita kepada sesama. Kemudian yang berikutnya, kalimat yang ketiga, Jibril berkata, ba'da man adraka abawaihi. Celaka orang-orang yang membersamai kedua orang tuanya, salah satunya atau dua-duanya, tetapi tak memasukkannya ke dalam surga. Apa maksudnya? Anak-anak yang membersamai orang tuanya, tapi anak-anak yang sibuk dengan dunianya, sibuk mengejar dunia, sibuk
berlomba-lomba mengumpulkan harta, lupa berbakti kepada orang tua. Coba Bapak Ibu kita berpikir hari ini, berapapun duit kita habiskan kalau buat anak kita, berapapun duit kurang kalau diberikan kepada istri, tapi pernahkah kita berpikir untuk memberi orang tua yang orang tua tak pernah merasa kurang? Orang tua hanya memberi selama ini dan tak pernah harap kembali. Kita semua mesti mengantisipasi ancaman akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, wa antalidal amata rabbataha. Di akhir zaman ini banyak budak-budak yang melahirkan tuannya. Sedangkan budak sahaya tidak ada lagi sekarang. Apa yang dimaksud dengan budak melahirkan tuan? Ibu kandung, ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui dan membesarkan. Tetapi setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Ayahnya yang peras keringat banting tulang, bertaruh nyawa mencari nafkah demi keluarganya, demi anak-anaknya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tak pernah berharap imbal jasa dari anaknya. Tapi begitu anaknya sukses, anaknya terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, terlalu sibuk dengan keluarganya, dan kadang-kadang terlalu menyakitkan. Orang tua belum sampai ajalnya sudah diwanti-wanti harta warisannya. Bahkan tak jarang anak-anak mencemburui orang tua kandungnya sendiri, seakan-akan dia sudah terlalu berbuat banyak kepada orang tua kandungnya. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kapan lagi kita saling mengingatkan kalau bukan pada momentum Idul Fitri ini? Betapa banyak anak-anak yang lalai untuk berbakti kepada orang tuanya, karena yang dia pikir cuman apa yang bisa dia dapatkan dari orang tuanya. Kita akan mengambil ibrah dari kisah yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat Islam, yakni kisah Alqamah. Alqamah menjelang ajal, ingdal muhtadar, sebentar lagi mati, tapi enggak mati-mati. Ditalkin oleh Nabi sekali, dua kali, tiga kali pun tidak menyahut, padahal Nabi yang sudah mentalkinnya. Nabi bertanya, mana istrinya? Apa dosa suamimu? Mengapa payah sekali matinya? Kata istrinya, tidak tahu ya Rasul. Setahu saya suami saya ini kalau sholat ke masjid, sholatnya paling depan, di shop yang pertama di belakang imam, saking rajinnya ke masjid. Tahajud tiap malam, puasa rajin, dan kemudian berangkat perang di jalan Allah di barisan terdepan dengan gagah berani. Cuma nasibnya tidak mati di medan tempur. Kata Nabi, kamu pikirkan kira-kira apa dosa suamimu? Kata istrinya, jangan-jangan ibunya ya Rasul belum memaafkan kesalahannya. Maka dijemput ibunya. Apa kata ibunya? Demi Allah dan Rasulnya, saya belum bisa memaafkan Alqamah. Kata Nabi, ibu, apa dosanya Alqamah? Ini kan anak ibu, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang membesarkan. Justru itu ya Rasulullah, saya yang capek mengandungnya, saya yang sakit ketika melahirkannya, saya yang lelah menyusui dan membesarkannya. Saya belum bisa memaafkan Alqamah. Nabi bertanya, memang apa dosanya Alqamah? Kata ibunya, bagaimana saya akan memaafkan Alqamah ya Rasul? Alqamah ini tega-teganya memisahkan saya dari rumahnya, hanya gara-gara dia terlalu sayang dengan istrinya. Kebetulan istrinya Alqamah tidak suka dengan ibu mertua, maka terpaksa sang ibu dipisahkan dari rumah.
kadang-kadang rindu dengan cucu, belum bisa berjumpa. Kalau begitu Bu, kata Nabi, sekarang saya tidak akan meminta lagi. Kumpulkan kayu bakar, kata Nabi. Ibunya bertanya, buat apa ya Rasul? Minta izin Bu, Alqamah mau kami bakar, karena kalau tidak dibakar sampai kiamat Alqamah tidak bakal mati. Maka setelah api menyala dan membesar, ada yang menjinjing kakinya, ada yang menjinjing tangannya, diayun-ayunkan ke api yang menyala-nyala. Sesaat lagi hendak dilemparkan, sang ibu teriak dan menangis sejadi-jadinya, ya Rasulullah, jangan bakar anak saya, jangan sakiti anak saya. Dirampas tubuh anaknya, jatuh ke tanah, berguguran air mata sang ibu. Tidak perlu ditalkin, Alqamah langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan wafat, meninggal dunia. Diurus jenazahnya sampai di pemakaman, Nabi bersabda, Alqamah masuk surga, tapi bukan karena hajinya, bukan karena puasanya, bukan karena tarawehnya. Alqamah masuk surga gara-gara maaf ibunya. Man faddala zaujatu ala ummih, barang siapa yang melebihkan istrinya sendiri daripada ibu kandungnya, fa'alaihi la'natullah, maka baginya akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat segenap umat manusia. Kesimpulannya, jamaah salat Id rahimakumullah, mari kita sempurnakan puasa kita di hari raya yang fitri ini dengan saling memaafkan satu sama lainnya, dengan berbagi dengan sesama, menggembirakan anak yatim, menyantuni fakir miskin, dan yang terpenting ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Kalau kita ingin melihat Allah tertawa dan tersenyum, maka buatlah orang tuamu tertawa dan tersenyum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.